teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada, dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan. Kemudian semua gubernur yang berdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar. Semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Sudah sampai semua. Ini sangat penting karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera. Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. 50.000. Itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah berdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja, ya. Unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain. Kita sudah kerahkan sekarang lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang tiap hari, Medan ke lokasi-lokasi, Halim ke provinsi-provinsi tersebut.
Saya sudah perintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Menteri PU, pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah segera akan mulai dibangun. 1.000 alat berat sudah dikirim, antara lain truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable. 50 jembatan beli sedang kita kerjakan. 7 tadi sudah jadi. Akses jalan darat sebagian besar telah pulih. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PU itu PLN bekerja dengan sangat menghadapi kondisi yang sangat menantang. Dan mereka sudah di situ sudah belasan hari. Tadi Menteri Kesehatan nanti juga bisa laporan tiap menteri. Saudara-saudara, sementara itu sekarang saya persilakan para menteri untuk menyampaikan laporan masing-masing. Tentunya nanti Kepala BMKG juga akan menyampaikan bahwa sudah banyak warning juga dari PBB. Beberapa daerah di kawasan kita memang menghadapi beberapa kondisi perubahan cuaca yang harus kita waspadai. Silakan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mempersilakan para menteri yang ingin menyampaikan laporan. Atas izin Bapak Presiden, kami persilahkan yang pertama Bapak Panglima TNI dan Kapolri untuk menyampaikan update mengenai penanganan dan pemulihan bencana. Dipersilakan Bapak Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, yang saya hormati Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan rekapitulasi pelibatan TNI untuk personil Batalion Teritorial Pembangunan. Nanti batalion tersebut akan membantu dalam pembuatan jembatan beli yang sekarang sedang dibangun, kemudian juga pembersihan lumpur dan kayu-kayu, dan membantu pembuatan huntara dan huntap. Kemudian juga membantu kementerian lain seperti PLN, Pertamina, dan PU. Selanjutnya alutsista yang digelar saat ini 82 unit, 26 unit pesawat A400 yang baru dibeli 1 unit, kemudian Hercules 6 unit, CN 295 2 unit, KASA 2127 unit, 7 unit, dan dari BNPB 10 unit. Kemudian 36 unit heli, Karakal 7 unit, Super Puma 3 unit, Bell 412 3